Salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat. Apakah Bapak Ibu guru hebat pernah melakukan bimbingan kepada rekan sejawat? Pembimbingan kepada rekan sejawat sangat penting dilakukan agar dapat membantu guru merencanakan dan menyusun desain pembelajaran yang terstruktur dan berurutan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Bagian-bagian atau organ-organ pencernaan pada manusia. Bu Desi melakukan pembelajaran di kelas. Bu Desi merasa pembelajaran yang dilakukan tidak dapat mencapai tujuan pembelajaran dan hasilnya belum maksimal. Mari kita ikuti apa yang dilakukan Bu Desi. Hai Bu Desi. Bu Desi. Bu Desi. Iya Bu Tika. Kenapa ini melamun aja saya lihat? Aduh Bu Tika, saya lagi ada permasalahan nih. Bu Tika ada waktu nggak? Oh, kebetulan saya sedang tidak sibuk. Bagaimana kalau kita diskusi di sini saja? Boleh Bu Tika, ambil kursi Bu Tika. Dalam membimbing rekan sejawat, kita dapat menggunakan teknik coaching. Coaching adalah proses pembimbingan kepada orang lain dengan menggali potensi yang ada pada diri seseorang untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Pada kegiatan coaching ini, kita akan menggunakan alur Tirta. T merupakan tujuan, I identifikasi, R rencana aksi, T tanggung jawab. Bagaimana pelaksanaan coaching dalam membimbing rekan sejawat? Mari kita simak video berikut ini. Jadi begini Bu Tika, saya lagi ada permasalahan nih di dalam proses pembelajaran di kelas saya. Oh begitu ya Bu Desi. Nah sebelum kita lanjut nih ya Bu Desi ya, kira-kira apa sih yang ingin Bu Desi capai? Saya ingin mencari solusi nih, bagaimana mendesain proses pembelajaran di dalam kelas sehingga tujuan pembelajaran yang saya ajarkan kepada peserta didik bisa tercapai. Memangnya proses pembelajaran seperti apa yang telah Ibu Desi laksanakan di kelas? Saya sudah melaksanakan proses pembelajaran dengan model dan media pembelajaran, tapi tujuan pembelajaran tidak tercapai. Kenapa bisa seperti itu ya Bu Desi ya? Menurut Bu Desi, mengapa pembelajaran yang Bu Desi lakukan di kelas belum dapat mencapai tujuan pembelajaran? Mungkin karena model dan media pembelajaran yang tidak sesuai dengan materi yang saya ajarkan. Ya, benar sekali Bu Desi ya. Kita perlu mempertimbangkan materi dan karakteristik peserta didik ya, sehingga kita dapat memilih model pembelajaran dan media pembelajaran yang sesuai sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran Bu Desi. Lalu kira-kira apa nih rencana yang akan Bu Desi lakukan ke depannya? Saya coba mendesain kembali media pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan saya ajarkan, sehingga tujuan pembelajaran yang saya ajarkan pada hari itu bisa tercapai. Wah, bagus sekali rencana yang akan Bu Desi lakukan. Nah, dari rencana-rencana yang telah Bu Desi sebutkan tadi, apa yang akan menjadi prioritas utama yang akan Bu Desi lakukan ke depannya ini? Saya akan berfokus untuk mendesain kembali model dan media pembelajaran sehingga media pembelajaran dan model pembelajaran tersebut tepat untuk materi yang akan saya ajarkan. Wah, bagus sekali Bu Desi ya. Dengan kita memahami sintak dan langkah-langkah dalam sebuah model pembelajaran, diharapkan pembelajaran yang kita terapkan di kelas itu bisa menjadi pembelajaran yang aktif dan efektif. Lalu komitmen apa yang akan Bu Desi lakukan untuk melanjutkan rencana perbaikan di proses pembelajaran selanjutnya? Saya akan membuat pembelajaran yang lebih terstruktur dengan tujuan pembelajaran yang jelas, tahapan pembelajaran yang sistematis, dan evaluasi hasil belajar yang baik. Kira-kira
kapan nih Bu Desi akan melakukan komitmen tadi? Saya usahakan minggu depan. Ya, bagus ya Bu Desi ya. Kemudian kira-kira siapa yang Bu Desi harapkan dapat membantu dalam melaksanakan komitmen tadi, Bu? Menurut saya, Bu Tika berkompeten untuk membantu saya. Oke Bu Desi, siap. Saya akan membantu Bu Desi dalam mendesain rencana pembelajaran dan saya akan mengobservasi di kelas dalam proses pembelajaran ya Bu Desi ya. Terima kasih ya Bu Tika sudah mau membantu saya. Ya Bu Desi, sama-sama. Semangat ya Bu ya. Bu Desi melakukan pembelajaran di kelas dengan menggunakan desain pembelajaran yang terstruktur dan terurut sesuai model dan media pembelajaran yang disesuaikan dengan materi dan karakteristik murid. Bu Tika mengobservasi pembelajaran yang dilakukan Bu Desi di kelas sebagai bentuk komitmen yang sudah dibangun bersama. Bu Desi, Iya Bu Tika. senyum-senyum aja nih saya lihat. Iya Bu Tika. Bagaimana nih perasaannya setelah melakukan proses pembelajaran tadi? Saya sangat senang sekali Bu Tika karena dari hasil analisis ketercapaian tujuan pembelajaran pada hari ini sudah mencapai ketercapaian tujuan pembelajaran. Ya, dari hasil observasi yang saya lakukan tadi juga sudah melakukan proses pembelajaran yang terstruktur sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran. Nah, untuk kedepannya apa nih harapan Bu Desi? Saya akan melakukan refleksi proses pembelajaran yang sudah saya lakukan sehingga saya tahu nih keefektifan, model, dan media pembelajaran yang saya gunakan pada hari itu. Terima kasih ya Bu Tika sudah mau membimbing saya. Iya Bu Desi, sama-sama. Semoga kita dapat mendesain proses pembelajaran dan melakukan proses pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran terstruktur sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran. Iya Bu Tika. Tugas pembimbing bukanlah memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh rekan sejawat, namun lebih kepada menggali dan memunculkan potensi dalam diri rekan sejawat untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya ataupun untuk mengembangkan dirinya. Praktik bimbingan rekan sejawat sangat penting dilakukan agar dapat membantu guru dalam merencanakan pembelajaran yang lebih efektif dan terstruktur untuk mencapai tujuan pembelajaran. Guru yang dibimbing lebih mempersiapkan diri dengan merancang pembelajaran yang berpihak kepada murid melalui komitmen yang dibangun bersama. Dengan mendapatkan bimbingan dari rekan sejawat, saya merasa terbantu dalam menggali potensi yang saya miliki. Ternyata dengan arahan dan bimbingan saya dapat menemukan pemecahan masalah yang saya hadapi serta dapat menyusun desain pembelajaran yang terstruktur dan berurutan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Bapak Ibu guru hebat, apakah Bapak Ibu sudah siap untuk membimbing rekan sejawat dalam mendesain pembelajaran dengan menggunakan teknik coaching? Mari bersama-sama kita saling mendukung dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Kita semua memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang sebagai pendidik. Mari kita jalin kolaborasi sebagai pembimbing rekan sejawat untuk saling memajukan metode pembelajaran kita. Selamat mencoba menjadi pembimbing untuk rekan sejawat. Salam dan bahagia.